Namaku Dika. Hai Dika. Namaku Lilo. Kami personil tim Oren. Tahukah kalian, sampah yang berserakan mengakibatkan tersumbatnya saluran air yang mengakibatkan air meluap ke jalanan. Dan itu membahayakan bagi keselamatan berlalu lintas. Pastinya sangat merugikan bagi warga sekitar. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah bank sampah. Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang masih dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Bank sampah diciptakan oleh Dinas Kebersihan dan dikelola dengan sistem perbankan. Berikut ini adalah cara kerja bank sampah. Pertama, anggota mengumpulkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Kedua, anggota menyetorkan sampah tersebut ke bank sampah. Ketiga, sampah ditimbang oleh petugas. Keempat, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Kelima, dicatat dalam buku tabungan anggota. Keenam, sampah diangkut oleh petugas bank sampah. Lingkungan bersih, dompet terisi. Mari menabung di bank sampah. Ya, pemirsa, sampah merupakan masalah klasik tidak hanya di kota besar seperti DKI Jakarta, namun di beberapa kota penyangga ibu kota, salah satunya di Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga mengalami masalah manajemen pengaturan sampah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat, salah satunya dengan bank sampah. Dan di segmen ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio, yakni Ibu Evi Mafriniangsianti. Selamat siang, Bu. Selamat datang di JAK TV. Bu Evi ini selaku anggota DPRD Kota Bekasi, dan juga ada Ibu Siti Komaria. Selamat siang, Bu. Selamat datang di JAK TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bu Siti ini merupakan aktivis dari Bank Sampah. Dan pemirsa, saya ke Bu Siti dulu nih. Bu, ini terkait tentang apa sih Bank Sampah itu dan cara kerjanya itu seperti apa? Kalau di wilayah Bekasi sendiri khususnya begitu, sudah sejauh mana partisipasi dari masyarakat? Ya, terima kasih untuk Bank Sampah tentunya. Di Desa Setiasi memang berangkat dari kepedulian saya selaku kepala desa. Saya menjabat kepala desa 2 periode dari tahun 2007 sampai 2013. Baik. 17 Mei habis. Jadi memang saya terjun langsung ke masyarakat, melihat langsung bagaimana sampah-sampah yang berada di wilayah memang kurang terkoordinir rapi, sehingga sampah-sampah berserakan. Sehingga saya termotivasi bagaimana caranya agar kita ciptakan wadah tempat untuk penyaluran sampah-sampah yang memang saya meyakini bahwa banyak sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Baik, sejauh itu warga sendiri meresponnya seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah memang tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi tidak butuh proses, butuh semangat yang gigih. Kami akan sosialisasikan terus ke masyarakat bahwa dampak dari sampah, bahwa bila kita biarkan ini akan terjadi musibah di lingkungan. Sehingga masyarakat merespon, dan akhirnya 2 tahun berjalan dengan sendiri sekarang punya kebiasaan yang baik. Jadi sehingga dengan sendirinya cinta dengan kegiatan tersebut. Dibutuhkan masa begitu ya, Bu, ya, 2 tahun untuk benar-benar membuat warga ini peka dan akhirnya meyakini juga begitu ya. Saya ke Bu Evi. Bu, kalau melihat dari di Kota Bekasi sendiri atau di beberapa wilayah contohnya begitu, dengan adanya manajemen seperti Bank Sampah dan mungkin ada beberapa manajemen, Ibu melihatnya seperti apa? Satu yang penting dari persoalan sampah adalah kepedulian, awareness masyarakat kepada sampah. Nah, ini harus dibangun bersama-sama, baik pemerintah daerah, seluruh elemennya maupun masyarakat kita sendiri. Oleh karena itu, Pemkot juga sudah melakukan beberapa pendekatan dengan melakukan gerakan sedekah sampah. Diharapkan bahwa gerakan sedekah sampah ini bisa mengurangi sekitar 30% sampah yang
ada di Kota Bekasi dalam setiap harinya. Bisa dibayangkan kalau ada 2,7 juta jiwa masyarakat Bekasi dengan 1.500 ton. 1.500 ton begitu. Ya, 1.500 ton tiap hari ya, Bu ya. Tiap hari. Bisa dibayangkan kalau gerakan ini disadari oleh semua elemen masyarakat. Saya yakin tidak hanya 30% yang mampu bisa direduksi ya, tapi mungkin bisa 100%. Nah, sekali lagi gerakan ini penting dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat sampai dari tingkat bawah sampai ke pemerintah. Dari tingkat rumah tangga, RT, RW, dan seluruh elemen masyarakat. Baik, semuanya harus terlibat. Baik, tadi sempat disebutkan adanya bank sampah begitu. Kemudian ada nantinya akan digalakan atau sudah digalakan, Bu, dengan sedekah sampah. Betul, begitu. Di Kota Bekasi kan bank sampahnya lumayan banyak ya, Bu ya. Dari sekitar 600-an bank sampah itu yang aktif hanya memang 220. Baik. Artinya butuh waktu ya. Baik. Sejauh ini kalau dari DPD sendiri menampung aspirasi masyarakat terkait dengan responnya begitu, seperti apa, Bu? Kalau DPD sendiri sudah mengatur dalam bentuk perda. Ada Perda nomor 9 tahun 2017 sudah mengatur, di situ termasuk di dalamnya adalah bagaimana insentif bagi mereka yang peduli lingkungan. Artinya memang yang terlibat di dalamnya adalah karena RW adalah bagian dari ujung tombak ya untuk bank sampah. Jadi diharapkan di tingkat RT itu ada kepedulian masyarakat karena sumber sampahnya ada di ibu-ibu rumah tangga. Jadi diharapkan ibu-ibu rumah tangga sudah mulai melakukan gerakan 3R. Gerakan mereuse, menggunakan kembali mungkin sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Gerakan reduce-nya, mereduksi sampah yang seminimal mungkin membuang sampah ya. Jadi oleh karena itu sekarang banyak sekali anjuran kepada para pelaku usaha agar menggunakan seminimal mungkin kantong plastik. Baik. Ya. Kalaupun harus menggunakan kantong plastik berbayar. Baik. Dan yang ketiga adalah recycle. Ya, menjadi sampah ini menjadi punya nilai manfaat, punya nilai ekonomi. Baik. Bu Siti, selaku relawan bank sampah sendiri sebenarnya masyarakat nih masih agak bingung gitu. Gimana sih sebenarnya cara kerjanya bank sampah itu, Bu? Iya, sebetulnya mereka ini tahu, Bu, sadar akan aturan mainnya. Namun karena memang butuhnya sosialisasi dan butuhnya pemahaman gitu. Pada akhirnya mereka pun sadar dan tahu aturan itu, tahu aturan main yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita akan berikan informasi ke mereka bahwa sampah-sampah ditimbang, ya, dipilah-pilah. Nah nanti bila terkumpul, tentunya kita akan lakukan penjemputan. Baik, berarti kalau saya warga begitu, saya punya sampah, harus saya pilih dulu begitu, Bu ya? Dipilah-pilah. Dipilih baru saya bawa ke tempat bank sampahnya begitu, ke tempat yang sudah ditentukan begitu. Ya, yang sudah ditentukan. Kemudian nanti ditimbang, dicatat oleh petugas, dan dimasukkan buku tabungan. Buku tabungan. Ya, ditukar dengan uang. Ditukar dengan uang itu saya bisa dapat itu langsung. Sangat menarik itu. Jadi saya bisa langsung dapat cashnya atau memang sudah ditukarkan dengan ke rekening? Oh, ke rekening. Jadi memang kalau saya bawa sampah sekian kilo ada hitungannya masing-masing begitu. Itu cukup menarik, masyarakat cukup banyak, Bu, antusiasnya di wilayah Ibu. Alhamdulillah antusias masyarakat karena di samping bersih, sehat, tentunya mendapat nilai ekonomi. Kira-kira berapa sih, Bu, sampah yang dikumpulkan setiap harinya dari warga yang menyetor langsung atau menaruh langsung sampahnya di tempat pengumpulan tertentu begitu, Bu? Jadi memang nggak tiap hari, Mbak. Jadi kita 3 hari, 1 minggu. Oh, per 3 hari sampai 1 minggu ya, begitu. Bila sampahnya sudah terkumpul, tentunya kita juga akan siapkan wadah di situ, armada untuk menjemput dan di situ juga alat komunikasi itu kita buatkan semacam alat komunikasi HT gitu. Jadi bila terkumpul tinggal
tolong tinggal langsung dibawa ke tempat dibawa begitu. Ke tempat, Oke, Bu Evi sendiri ini melihatnya bukan nih, ada dari warga sendiri yang sudah berjalan begitu dengan adanya bank sampah mengumpulkan. Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Kembali tadi yang disampaikan oleh Bu Siti itu sebenarnya menarik karena pemerintah sendiri sudah memberikan satu kemudahan dengan sampah online ya Bu ya. Artinya sekarang terintegrasinya keuangannya online. Jadi para pengepul sudah bisa langsung melihat berapa sih konversi dari sampah yang dijual. Ini jauh lebih menarik sehingga orang seolah-olah menabung ya lewat hal-hal yang mungkin tidak disadari, cuma sampah gitu ya. Jadi masyarakat sangat tertarik begitu Bu ya. Bu Evi, saya harus jeda sejenak. Bu Siti juga jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di JAK TV.